Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Heni Melawati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Jika sebelumnya kita membahas materi industri keuangan non-bank berupa lembaga pembiayaan dan asuransi, sekarang kita akan mempelajari industri keuangan non-bank lainnya, yaitu dana pensiun. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dari manfaat pensiun itu disebut dengan dana pensiun. Nah, di mana kita harus mengetahui nih manfaat dari dana pensiun itu apa? Nah, manfaat dari dana pensiun itu adalah memberikan jaminan kepada kita ketika kita tidak lagi menjalankan usia produktif untuk bekerja. Di mana di Indonesia sudah berlaku nih bahwa usia produktif untuk bekerja itu di umur 55 sampai 60 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dua jenis dana pensiun. Ada dua jenis dana pensiun. Yang pertama itu ada DPLK dan yang kedua itu ada DPPK. Oke, kita ke DPPK dulu. Dana pensiun pemberi kerja. Di mana dana pensiun pemberi kerja ini adalah dana pensiun yang dana pensiunnya ini dikelola langsung oleh si pemberi kerja. Di mana contohnya adalah karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan dan memperoleh manfaat pensiun dari si pemberi kerjanya. Nah, dana pensiun dari DPPK ini bisa diambil ketika si pekerja ini mengalami yang namanya pensiun di usia 60 tahun atau si pekerja ini resign. Nah, yang kedua ini adalah DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, di mana dana pensiun lembaga keuangan ini dikelola oleh lembaga keuangan berupa seperti bank atau asuransi. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini bisa diambil juga ketika mereka memasuki usia pensiun atau pensiun dipercepat, atau ketika si yang punya dana pensiun ini meninggal dunia. Oke, selanjutnya kita tarik nih perbedaan dari DPPK dengan DPLK. Kalau DPPK, dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibebankan kepada si pemberi kerja maupun si pekerjanya. Dan yang kalau DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, itu boleh perorangan, karyawan, bahkan wirausahaan boleh punya dana pensiun yang ditaruh atau dititipkan kepada lembaga keuangan yang nantinya bisa diambil nih ketika masa pensiun atau tidak aktif lagi untuk bekerja atau tidak produktif lagi untuk bekerja. Oke, selanjutnya, nah kalau tadi DPPK adalah dana pensiun yang diberikan oleh pemberi kerja, apakah orang yang tidak punya pekerjaan di perusahaan atau tidak terikat kontrak dengan perusahaan bisa mempunyai dana pensiun? Jawabannya bisa. Bisa ketika kita masuk ke dalam dana pensiun lembaga keuangan. Artinya, perorangan atau wirausahaan bisa punya dana pensiun juga. Kita bisa menaruh dana pensiun kita ke dalam bank atau asuransi. Nah, caranya bagaimana sih supaya kita bisa punya dana pensiun walaupun kita bukan pekerja nih atau kita tidak mendapatkan gaji? Nah, ada 4 cara yang akan saya kemukakan. Yang pertama, ketika kita masih produktif bekerja atau masih dalam masa bekerja, kita masih bisa mencari uang, ibaratnya, yang pertama buat yang namanya rencana anggaran. Jadi kita bisa tahu nih, uang yang kita dapatkan atau seperti penghasilan yang kita dapatkan harus kita anggarkan untuk kemana-kemana saja uangnya itu. Nah, yang kedua adalah investasi. Nah, ketika kita masih muda, masih bekerja, masih produktif untuk bekerja, tidak ada salahnya kita menyisihkan dana kita menyisihkan keuangan kita untuk melakukan yang namanya investasi. Investasi ini sudah banyak jenisnya, bisa seperti properti, tanah, bahkan tabungan untuk masa depan. Nah, yang ketiga, harus menyiapkan yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini bisa kita persiapkan ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi kepada kita, sehingga kita bisa mengalokasikannya kepada dana darurat. Nah, yang keempat terakhir adalah ketika kita sadar bahwa kita hampir memasuki masa pensiun, kita tidak lagi punya keuangan, kita tidak punya lagi penghasilan, tidak produktif lagi untuk bekerja. Yang terakhir adalah
upayakan kita harus melunasi semua yang namanya hutang dan cicilan, sehingga ketika kita masuk ke dalam masa tidak lagi produktif atau di usia pensiun, kita tidak lagi dibebankan dengan hutang atau dengan cicilan yang ada. Nah, itu tadi materi IKNB, Industri Keuangan Non-Bank berupa dana pensiun. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk punya dana pensiun sedari dini? Dipersiapkan ya, berguna banget loh untuk kita ketika usia kita tidak lagi produktif untuk bekerja. Eits, jangan lupa, masih ada loh materi IKNB lainnya. Ditunggu ya, tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.